tekanan darahnya turun. Cepat! Aneh, namanya sudah tercatat gugur. Kami seharusnya tidak terlihat, tapi mereka sudah menunggu. Masuk cepat, keluar senyap. Tidak ada kesalahan. Kontak! Kontak dari kiri! Misi ini Ini Letnan Arif Prakoso. Tapi dia terdaftar ke IA 3 hari yang lalu. kontak senjata! Semua berlindung! Mereka mengambil anak buahku. Jadi aku mengambil kepercayaan diri mereka. Hutan menjadi senjataku. Bertahan hidup berarti kamu harus bangkit. Saat dunia mengira kamu sudah mati. Tonton kisahnya hingga akhir dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari mana saja daerah tinggal kalian agar kami mengetahui sang penikmat kisah ini. Dunia berputar dalam poros yang salah. Goncangan itu terasa brutal, menghantam setiap inci tubuhku yang rasanya sudah remuk redam. Ada bau besi yang menyengat. Darah. Bukan hanya setetes dua tetes, tapi genangan yang seolah menenggelamkanku. Aku mencoba membuka mata, namun kelopak mataku terasa seberat beton. Cahaya putih menyilaukan menyerbu masuk, disusul oleh suara baling-baling helikopter yang memekakkan telinga. Suara itu beradu dengan detak jantungku sendiri yang terdengar lemah, putus-putus, seperti mesin tua yang kehabisan bahan bakar. Ini tidak mungkin, nadinya kembali. Cepat, berikan epinefrin. Suara itu terdengar panik namun syarat dengan otoritas. Aku mengenalnya samar-samar, Mayor Dr. Handoko. Tapi kenapa suaranya terdengar seolah ia sedang melihat hantu? Bertahanlah, Letnan. Jangan mati sekarang, sialan. Tangannya menekan dadaku. Rasa sakit yang tajam meledak di rusuk kiri memaksaku menarik napas panjang yang tersendat. Oksigen masuk ke paru-paru seperti pecahan kaca. Dalam sela-sela kesadaran yang timbul tenggelam, aku menyadari satu hal yang mengerikan. Aku sedang dievakuasi. Aku ada di atas tandu. Tapi bukankah aku sudah mati? Ingatan terakhirku adalah ledakan. Panas yang membakar kulit, lalu kegelapan total. Seharusnya aku sudah gugur 3 hari lalu di lembah terkutuk itu. 3 hari. Waktu yang cukup untuk membuat tubuh manusia membusuk di hutan tropis Papua. Namun di sini aku, Letnan II Arif Prakoso, kembali ditarik paksa dari gerbang neraka. Rasa sakit itu memudar sejenak, digantikan oleh tarikan gravitasi ingatan yang jauh lebih kuat. Suara baling-baling helikopter perlahan berubah menjadi suara hujan yang menimpa kanopi hutan. Bau antiseptik dan darah segar berganti menjadi aroma tanah basah, lumut dan kelembapan yang mencekik. Pikiranku melayang mundur. 3 hari sebelumnya, hutan di sektor pegunungan tengah Papua tidak pernah benar-benar tidur. Ia selalu mengawasi, bernafas, dan menunggu. Kabut tebal turun menyelimuti pepohonan jangka raksasa yang menjulang seperti pilar-pilar langit, menyembunyikan apapun yang bergerak di bawahnya. Aku berjongkok di balik semak pakis setinggi orang dewasa, mengusap air hujan yang menetes dari pinggiran topi rimba. Di belakangku, Sersan 1 Bima Saputra sedang mengecek ulang amunisinya. Gerakannya tenang, metodis, tanpa suara. Bima adalah otot dari tim ini, pria yang tidak banyak bicara tapi pelurunya tak pernah meleset.
Di sebelahnya, prajurit 1 Yoga Mahendra, si ahli navigasi dan komunikasi, sedang menatap layar GPS militer dengan kening berkerut. Koneksi timbul tenggelam dan, bisik Yoga. Suaranya nyaris tak terdengar tertelan oleh suara serangga hutan. Rapatan vegetasi di sini gila, satelit sulit tembus. Aku mengangguk pelan, mataku tak lepas dari celah pepohonan di depan. Tetap pada kompas manual jika perlu. Kita tidak bisa bergantung pada teknologi di neraka hijau ini. Siap Dan. Misi kami diberi sandi cendrawasih. Instruksinya sederhana di atas kertas, namun mematikan di lapangan. Infiltrasi senyap, temukan camp Mabel Walker, dan selamatkan 2 sandera sipil yang mereka tahan, seorang insinyur jembatan dan guru lokal. Intelijen mengatakan Mabel Walker bergerak menjauh dari desa, masuk lebih dalam ke wilayah yang jarang dijamah patroli TNI. Mereka pikir hutan adalah sekutu mereka. Tugas kami adalah membuktikan sebaliknya. Bima, bagaimana kondisi belakang? Aman, Letnan. Jejak tertutup hujan. Tidak ada tanda-tanda ekor. Jawab Bima. Suaranya berat dan stabil, memberikan sedikit rasa tenang di tengah ketegangan yang merayap di punggungku. Aku berdiri perlahan, memberi isyarat tangan untuk bergerak maju. Kami bertiga bergerak seperti bayangan. Langkah kaki kami diatur sedemikian rupa agar melandai di atas akar atau batu, menghindari ranting kering yang bisa berderak fatal. Hutan ini adalah labirin 3 dimensi. Akar-akar pohon mencuat seperti ular raksasa, lintah yang diam-diam menempel di leher, dan tanjakan curam yang membuat paru-paru berbakar. Namun bukan medan berat yang menggangguku. Sebagai prajurit yang lahir dan ditempa dalam pendidikan komando, fisik bisa dipaksa melewati batas. Yang menggangguku adalah rasa itu. Insting purba yang seringkali menyelamatkan nyawa prajurit di detik terakhir. Ada sesuatu yang salah. Intelijen memberikan koordinat perkiraan jalur tikus yang biasa digunakan kelompok Mabel Walker. Kami menyusuri pinggiran tebing curam yang mengarah ke lembah sungai. Logikanya, kelompok bersenjata akan memilih jalur yang sulit dijangkau namun strategis untuk pelarian. Namun jalur yang kami lewati ini rasanya terlalu bersih. Semak-semak di sisi kiri sedikit terbuka, seolah-olah baru saja ada yang lewat dan tidak terlalu peduli untuk menutup jejaknya kembali. Ranting patah di ketinggian pinggang wajar terlihat jelas. Bagi mata awam ini adalah petunjuk berharga. Bagi kami, ini adalah tanda tanya besar. Mabel Walker bukan amatir. Mereka tahu cara bergerak di hutan ini lebih baik dari siapapun. Meninggalkan jejak sejelas ini adalah kecerobohan yang tidak masuk akal, atau sebuah undangan. Aku mengangkat kelaman tangan kanan. Bima dan Yoga seketika membeku di posisi masing-masing, membaur dengan dedaunan. Aku berlutut, menyentuh tanah yang sedikit berlumpur. Ada cetakan samar ujung sepatu boot bergerigi kasar. Masih baru, mungkin kurang dari 2 jam. Yoga, maju, perintahku dengan suara desis. Yoga merayap mendekat, matanya waspada men-scanning sekeliling. Ada apa, Dan? Lihat ini, aku menunjuk jejak itu. Menurutmu, apa Mabel Walker akan membiarkan anak buahnya berjalan seceroboh ini saat membawa sandara? Yoga mengamati jejak itu, lalu menatapku dengan sorot mata yang berubah tajam. Ini terlalu dalam tekanannya Dan, seperti orang yang sengaja menghentakkan kaki, atau beban berat, atau umpan, sambung Bima yang kini sudah berada di sisi kami, senapan serbunya terarah ke dalaman hutan yang gelap. Angin berdesir, menggoyangkan daun-daun besar di atas kepala kami. Suara burung hutan yang sedari tadi ramai, tiba-tiba senyap. Kesunyian yang datang tiba-tiba di tengah hutan adalah alarm bahaya paling nyaring yang pernah ada. Alam sedang memberitahu kami bahwa predator sedang mengintai. Jantungku berdegup lebih kencang. Misi cendrawasih menuntut kecepatan, tapi ketergesaan adalah jalan pintas menuju peti mati. Aku menatap jalur setapak samar di depan sana. Jalur itu mengarah ke sebuah cekungan lembah yang tertutup kabut. Tempat yang sempurna untuk menyembunyikan sandera, tapi juga tempat yang sempurna untuk sebuah killing zone, zona pembantaian. Kita tidak lewat jalur ini, putusku. Tapi Dan, peta dan jejak mengarah lurus ke sana. Memutar akan memakan waktu 2 jam ekstra. Sandera mungkin tidak punya waktu sebanyak itu. Yoga mengingatkan, meski aku tahu dia juga merasakan keganjilan yang sama. Lebih baik terlambat 2 jam daripada tidak sampai sama sekali, jawabku tegas. Aku menatap Bima. Bima, kau di depan. Kita potong kompas, naik ke punggung bukit di sisi kanan. Kita pantau lembah itu dari ketinggian sebelum turun. Bima mengangguk, tidak membantah. Siap, punggung bukit. Kami mulai mendaki lereng yang lebih curam, menjauhi jalur yang mudah itu.
Tanah di sini licin, dipenuhi lumut basah yang membuat setiap pijakan menjadi pertaruhan. Napas kami mulai memburu, tapi kami menahannya agar tidak bersuara. Keringat dingin bercampur dengan air hujan membasahi seragam loreng yang kini sudah kotor oleh lumpur. Setiap langkah mendaki punggung bukit itu, perasaanku semakin tidak enak. Kegelisahan itu merayap dari perut, naik ke tenggorokan. Rasanya seperti ada mata yang mengawasi dari balik rimbunnya dedaunan. Ribuan mata yang tidak terlihat. Aku mencoba menepis paranoia itu. Fokus, Arif. Fokus pada misi. 1 jam berlalu dalam ketegangan yang menyiksa. Kami akhirnya mencapai punggung bukit. Dari sini, melalui celah pepohonan, kami bisa melihat ke bawah, ke arah lembah yang tadi dituju oleh jalur setapak itu. Aku mengeluarkan teropong, menyapu area di bawah sana. Awalnya tidak ada apa-apa, selain hijau dan kabut. Namun kemudian aku melihatnya. Di sebuah tanah lapang kecil di dekat aliran sungai, ada gubuk kayu reot. Tidak ada asap unggunnya, tidak ada penjaga yang terlihat berdiri. Sunyi, terlalu sunyi. Bima, kau lihat di jam 12, di balik pohon beringin besar itu? Bisikku. Bima mengintip melalui bidikan senapannya. Negatif dan kosong, seperti kota hantu. Justru itu masalahnya, gumunku. Intel bilang ada 20 orang lebih di kelompok Mabel. Di mana mereka? Tiba-tiba Yoga menyentuh lenganku. Wajahnya pucat. Dia menunjuk ke layar alat penyadap sinyal portable yang dia bawa. Dan ada lonjakan sinyal. Jarak dekat, sangat dekat. Frekuensi mereka? Bukan. Yoga menelan ludah. Frekuensi kita. Darahku berdesir hebat. Jika mereka menyadap frekuensi kami, atau lebih buruk lagi, jika mereka tahu kami ada di sini, maka ini bukan lagi misi penyelamatan. Kami adalah tikus yang masuk ke dalam perangkap yang sudah disiapkan dengan sangat rapi. Mundur, perintahku insting. Mundur sekarang. Namun sebelum kata-kata itu selesai terucap, hutan meledak. Bukan ledakan bom, tapi ledakan suara tembakan yang memekakkan telinga dari arah tebing di atas kami. Posisi yang lebih tinggi. Mereka tidak di lembah. Mereka menunggu di atas, di tempat kami justru mencari perlindungan. Mereka tahu cara berpikir kami. Mereka tahu kami akan menghindari jalur mudah dan mencari ketinggian. Kontak! Kontak! Arah jam 3! Teriak Bima. Senapannya menyalak membalas tembakan. Peluru mendesing merobek dedaunan di sekitar kami, menghantam batang pohon hingga serpihan kayu berterbangan mengenai wajahku. Aku menjatuhkan diri, berguling ke balik akar pohon besar. Yoga, cari perlindungan! Teriakku. Aku melihat Yoga Tiankup, mencoba mengamankan tas komunikasinya. Tapi posisi kami terjepit. Tembakan datang bertubi-tubi, terkoordinasi dengan sangat baik. Ini bukan serangan gerombolan liar, ini penyergapan militer. Di tengah kekacauan itu, aku melihat kilatan laras senjata dari balik semak di atas bukit. Aku mengarahkan senapanku, menarik pelatuk 2 kali. Tap-tap. Salah satu penembak di atas sana terdiam, tapi 10 lainnya menggantikannya. Kita terkepung dan... seru Bima, suaranya terdengar marah sekaligus cemas. Aku mengamati sekeliling. Kiri tertutup, kanan tebing, depan musuh. Satu-satunya jalan adalah mundur ke belakang, yang merupakan lereng curam menuju jurang berbatu. Sial, umpatku. Misi cendrawasih baru saja berubah menjadi bencana. Sebuah ledakan granat pelontar jatuh tak jauh dari posisi Yoga. Tanah bergetar hebat, melempar tubuhku hingga menghantam pohon. Telingaku berdenging panjang, pandanganku kabur. Dunia menjadi lambat. Aku melihat Bima berteriak, mulutnya bergerak tapi aku tidak bisa mendengar suaranya. Aku melihat Yoga merangkak dengan wajah berdarah. Dan kemudian aku melihat sosok itu, berdiri di kejauhan, di atas batu tinggi, memandang ke bawah dengan dingin, Mabel Walker. Dia tidak memegang senjata, hanya berdiri mengawasi pembantaian ini seperti seorang raja hutan yang angkuh. Matanya bertemu dengan mataku, dan dia tersenyum. Senyum yang menjanjikan kematian. Saat itulah peluru berikutnya menghantamku. Letnan Arif. Suara Mayor Dr. Handoko menarikku kembali ke masa kini, ke dalam helikopter yang berguncang. Kilasan hutan Papua menghilang, digantikan dengan langit-langit kabin logam yang dingin. Rasa sakit itu datang lagi, kali ini 1000 kali lebih hebat. Dia sadar, Dok. Arif, dengarkan saya. Wajah Dr. Handoko muncul di atas pandanganku. Masker medisnya berlumuran darah, darahku. Dia menyuntikkan sesuatu ke selang infusku. Istirahatlah, Letnan, kau butuh tenaga. Perjalanan ke rumah sakit masih jauh. Pandanganku mulai mengabur lagi. Obat bius itu bekerja cepat. Tapi sebelum kesadaran sepenuhnya merenggutku, satu tekad membara di dalam dadaku yang hancur. Rasa sakit ini, kegagalan ini, darah ini,
Ini bukan akhir. Aku selamat dari jurang itu. Aku selamat dari peluru itu. Tuhan atau iblis telah mengirimku kembali karena satu alasan. Misi cendrawasih belum selesai. Mabel Walker boleh tersenyum hari itu, tapi dia membuat satu kesalahan fatal. Dia tidak memastikan aku mati. Dan kebangkitanku hari ini akan menjadi awal dari mimpi buruknya. Sunyi itu pecah bukan oleh suara ranting yang terinjak atau desau angin di sela kanopi pohon, melainkan oleh ledakan kering yang merobek gendang telinga. Suara itu begitu dekat, begitu tajam, hingga untuk sepersekian detik, otakku gagal memproses apa yang sedang terjadi. Sebelum aku sempat meneriakan perintah tiarap, butihan tanah basah sudah menyembur ke wajahku, diikuti oleh suara desingan logam panas yang membelah udara di samping kepalaku. Kontak! Kontak depan! Pukul 12! Teriakanku tenggelam dalam rentetan tembakan balasan yang memekakkan telinga. Hutan yang tadinya damai, yang hanya diisi oleh suara napas berat anggota reguku dan tetesan embun dari daun pakis raksasa, kini berubah menjadi neraka dalam sekejap mata. Kabut tebal yang menyelimuti kami sejak subuh bukan lagi sekadar fenomena alam. Kabut itu kini menjadi tirai kematian. Dari balik putihnya uap air yang menggantung rendah itu, moncong-moncong senjata menyalak tanpa henti, memuntahkan timah panas ke arah posisi kami yang terbuka. Aku menjatuhkan diri ke balik akar banir sebuah pohon meranti raksasa, napas memburu kencang seirama dengan detak jantung yang menghantam rusuk. Periksa sektor, jangan menyebar terlalu jauh, rapatkan barisan. Perintahku melalui teriakan, mencoba menguasai kekacauan yang meledak tiba-tiba. Namun balasan yang kuterima bukan konfirmasi taktis, melainkan jeritan kesakitan dari sisi kiri. Prada Asep kena! Men, Asep kena! Aku menoleh cepat. Beberapa meter di sebelah kiriku, Prada Asep, operator radio kami, tergeletak dengan posisi aneh. Punggungnya menghantam tanah dengan keras, bukan karena tersandung, tapi karena hantaman peluru kaliber besar yang menghajar tepat di perangkat komunikasi yang digendongnya. Asap hitam mengepul dari ransel radio itu, bercampur dengan bau ozon dan plastik terbakar yang menyengat hidungku. Radio hancur dan kita putus kontak. Serda Bimo merangkak mendekatiku, wajahnya cemong oleh lumpur dan matanya liar menyapu sekeliling. Mereka menembak antena duluan. Ini bukan tembakan acak. Ucapan Bimo menghantamku lebih keras daripada peluru manapun. Mereka menargetkan komunikasi. Ini bukan sekadar patroli OPM yang kebetulan berpapasan dengan kami. Ini adalah penyergapan berencana. Mereka tahu siapa yang harus dilumpuhkan pertama kali. Aku memberanikan diri mengintip dari balik perlindungan akar pohon. Di sela-sela kabut yang mulai terkoyak oleh asap mesiu, aku melihat pergerakan mereka. Mereka tidak berlari serampangan. Gerakan mereka taktis, cepat, dan mematikan. Lusinan bayangan bergerak melambung, mencoba mengepung kami dari sisi kiri dan kanan. Flanking. Posisi kami yang berada di cekungan lembah menjadi keranda mati yang sempurna. Kami berada di bawah, dan mereka menguasai ketinggian. Lalu aku melihatnya. Di atas tebing kecil yang menjorok sekitar 50 meter di depanku, sesosok tubuh tegap berdiri dengan arogansi yang mengerikan. Dia tidak bersembunyi. Dia mengenakan jaket loreng lusuh dengan beret merah yang dimiringkan. Senapan serbu di tangannya menyalak berirama, mengarahkan tembakan anak buahnya. Mabel Walker. Darahku mendidih mengenali wajah itu dari foto buram intelijen yang kupelajari berbulan-bulan. Tapi dia tidak sendiri. Di sisi sayap kanan, di antara rimbunnya semak rotan berduri, seorang pria lain dengan rambut gimbal terikat ke belakang, memberi isyarat tangan yang tajam. Pasukannya bergerak seperti hantu, senyap namun mematikan, menutup celah pelarian kami. Itu pasti Elia Kogoya. Dua pimpinan kelompok separatis paling berbahaya bersatu dalam satu operasi penyergapan. Kehadiran mereka berdua di satu titik koordinat ini adalah anomali besar. Mundur! Cari perlindungan di balik batuan sungai. Kita tidak bisa bertahan di sini. Teriakku melepaskan tembakan perlindungan ke arah tebing untuk menekan posisi Mabel. Senapanku menyentak di bahu, memuntahkan peluru ke arah kabut, tapi rasanya seperti melempar kerikil ke laut. Jumlah mereka terlalu banyak. Suara tembakan dari pihak musuh terdengar dari segala arah. Depan, kiri, kanan, bahkan mulai terdengar dari arah belakang kami. Kami benar-benar dikepung. Sersan, bawa regu 2 ke arah jam 6. Tahan mereka. Jangan biarkan mereka menutup jalan mundur. Siap. Kekacauan semakin jadi. Ledakan granat nanas mengguncang tanah di dekat kami, melemparkan serpihan kayu dan lumpur ke udara. Telingaku berdengung hebat.
Aku melihat anggota reguku terpecah. 3 orang terseret arus pertempuran ke sisi kanan, terpisah oleh gerondongan peluru yang memotong jalur mereka. Sisanya merayap mundur bersamaku, menyeret tubuh Asep yang mengerang kesakitan, meski radio di punggungnya sudah menjadi rongsokan tak berguna. Kami berguling menuruni lereng licin menuju aliran sungai dangkal yang berbatu. Air dingin menyergap seragamku, tapi panasnya adrenalin membuatku tak merasakannya. Di balik bongkahan batu kali sebesar kerbau, akhirnya aku memiliki kesempatan sepersekian detik untuk berpikir. Tanganku merogoh saku taktis dengan gemetar, menarik peta topografi yang sudah kumal dan basah oleh keringat. Mataku menatap garis merah yang menandai rute patroli kami. Rute yang seharusnya zona hijau. Rute yang menurut informan lokal, seorang tetua kampung yang kami beri kepercayaan penuh, adalah jalur aman yang jarang dilewati OPM karena dianggap sekeramat. Kami juga memegang jadwal pergerakan musuh yang menyatakan bahwa kelompok Mabel Waker sedang berada di lembah sebelah 3 hari perjalanan dari sini. Aku merembas peta itu hingga remuk dalam genggaman. Semuanya palsu. Kebenaran pahit itu terasa seperti pukulan palu godam di ulu hati. Peta ini, jadwal patroli itu, informasi tentang jalur aman, semuanya adalah rekayasa. Kami tidak sedang melakukan penyisiran, kami sedang digiring. Seperti ternak yang digiring masuk ke pejagalan, kami diarahkan tepat ke mulut singa. Informan itu telah menjual kami. Bangsat! Umpatku tertahan. Komandan, mereka semakin dekat, amunisi menipis, teriak Bimo yang berlindung di batu sebelahnya. Aku mengintip lagi. Hutan Papua yang selama ini kuanggap sebagai sekutu, yang kuyakini akan menyembunyikan kami dengan kerimbunannya, kini berbalik menjadi musuh. Setiap pohon besar seolah menjadi tameng bagi musuh. Setiap semak rimbun menyembunyikan laras senjata yang siap mencabut nyawa. Kabut yang seharusnya menyamarkan gerakan kami, justru digunakan musuh untuk menyembunyikan jumlah mereka yang sebenarnya. Kami buta, sementara mereka melihat segalanya. Kita tidak bisa bertahan di sungai ini. Kita akan jadi sasaran empuk dari atas tebing, kataku. Otakku berputar cepat mencari celah. Pilihan kami hanya 2. Mati konyol di sungai ini atau nekat menerobos hutan lebat di sisi timur yang belum tertutup rapat oleh pasukan Elia Kogoya. Hutan di sisi timur itu dikenal sebagai hutan hantu oleh penduduk lokal. Medannya terjal, penuh jurang tak terlihat dan vegetasi yang begitu rapat hingga cahaya matahari pun enggan masuk. Tapi itu satu-satunya peluang. Dengar semuanya. Aku menatap sisa pasukanku. Wajah-wajah muda yang pucat, penuh lumpur dan ketakutan, namun masih menyisakan sorot mata setia menunggu perintah. Kita telah dijebak, intelijen bocor, tidak ada bantuan yang akan datang karena radio mati. Kita harus keluar dari kill zone ini sekarang juga. Suara tembakan semakin mendekat, peluru mulai memercikan air sungai di sekitar kami. Kita akan membelah hutan ke arah timur, masuk ke vegetasi rapat. Di sana keunggulan jumlah mereka tidak akan terlalu berguna. Kita akan bertarung jarak dekat jika perlu. Tapi Dan, itu arah tebing curam, sergah salah satu prajurit. Justru itu, mereka tidak akan mengira kita gila cukup untuk lewat sana. Siapkan granat asap, lempar ke arah tebing barat untuk mengalihkan pandangan mereka, lalu kita lari sekencang-kencangnya ke timur. Aku melihat anggukan tegas dari mereka. Tidak ada lagi keraguan, hanya ada insting bertahan hidup. 1, 2, 3, lempar! 3 buah granat asap melayang ke udara, mendarat di tepian sungai yang terbuka. Dalam hitungan detik, asap tebal berwarna merah dan putih membumbung, bercampur dengan kabut alami, menciptakan dinding visibilitas 0. Gerak, gerak, gerak! Kami berhamburan keluar dari balik batu, berlari membungkuk menerjang aliran sungai, lalu melompat masuk ke dalam dinding hutan yang gelap di sisi timur. Tembakan membabi buta dari pasukan Mabel Waker mengejar kami, memangkas ranting-ranting di atas kepala, dan mengelupas kulit pohon di sekeliling kami. Kakiku tersangkut akar membuatku jatuh tersungkur mencium tanah humus yang bau busuk. Aku segera bangkit, mengabaikan rasa perih di lutut. Di belakangku suara teriakan perang OPM terdengar semakin nyaring. Sahut-sahutan seperti laungan serigala yang sedang berburu. Mereka tahu kami lari. Mereka menikmati perburuan ini. Saat aku menembus semak berduri yang merobek seragam dan kulit lenganku, satu pemikiran menghantuiku lebih daripada rasa takut akan kematian. Pengkhianatan ini bukan hanya soal informan lokal. Tingkat detail jebakan ini
Posisi mereka, waktu penyergapan, penghancuran radio, menunjukkan bahwa mereka tahu persis prosedur tetap kami. Ada lobang dalam sistem kami, mungkin bukan hanya di lapangan, tapi jauh lebih tinggi. Tapi sekarang bukan waktunya untuk teori konspirasi. Sekarang adalah waktunya untuk bertahan hidup. Aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya sebelum hutan menelan kami sepenuhnya. Bayangan Mabel Walker terlihat samar di kejauhan, berdiri di atas batu sungai tempat kami berlindung tadi, mengangkat senjatanya tinggi-tinggi seolah mendeklarasikan kemenangan awal. Hutan ini telah menjadi neraka, dan kami baru saja melangkah masuk ke lingkaran pertamanya. Tetap rapat, jangan sampai terpisah. Bisikku tajam memimpin sisa reguku membelah kegelapan hutan yang lembab. Jantungku masih berpacu, tapi ketakutan awal itu perlahan berganti menjadi dingin yang mematikan. Jika mereka menginginkan perang, mereka akan mendapatkannya. Tapi tidak dengan cara mereka. Aku akan memastikan setiap peluru yang kami miliki, setiap tetes darah yang keluar, akan dibayar mahal. Misi patroli sudah berakhir. Misi bertahan hidup baru saja mulai. Napasku menderu kasar, beradu dengan suara serangga malam yang memekakkan telinga. Hutan Papua di malam hari bukan sekedar gelap. Ia adalah entitas hidup yang menelan cahaya, mengubah setiap bayangan pohon menjadi monster yang siap menerkam. Kami bertiga, aku, Bima, dan Yoga, berhenti sejenak di balik akar bani raksasa yang mencuat dari tanah, mencoba menyatukan detak jantung dengan ritme hutan yang mematikan. Tidak ada lagi sisa peleton, hanya kami. Bima menyeka keringat yang bercampur lumpur di wajahnya. Matanya nanar menatap kegelapan di belakang kami. Senapan sarbunya dicengkram begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Di sebelahnya, Yoga sedang memeriksa sisa amunisi dengan tangan gemetar. Luka gores di pipi prajurit muda itu masih mengalirkan darah segar. Namun, rasa sakit adalah kemewahan yang tidak mampu kami beli saat ini. Mereka masih mengejar Dan, bisik Yoga. Suaranya nyaris tak terdengar, tertelan oleh dengungan nyamuk hutan. Aku mengangguk pelan, meski tak yakin ia bisa melihatnya dalam pekat malam. Mereka tidak akan berhenti. Ini halaman belakang rumah mereka. Mereka tahu setiap lekukan tanah, setiap patahan ranting. Itulah masalah terbesarnya. Musuh kami bukan sekedar kelompok bersenjata. Mereka adalah hantu rimba. Kelompok OPM ini bergerak tanpa suara, berkomunikasi dengan siulan burung yang menipu telinga terlatih sekalipun. Sejak kontak senjata sore tadi yang memecah formasi kami, rasanya kami digiring seperti babi hutan yang masuk ke perangkap. Lari hanya menunda kematian. Kami terus bergerak, merangkap menembus semak berduri yang merobek seragam. Namun, setiap langkah terasa salah. Instingku menjerit bahwa di depan sana, di kegelapan yang tak terjamah itu, laras senjata sudah menunggu. Tiba-tiba, aku berhenti. Bima nyaris menabrak punggungku. "Kenapa berhenti?" tanya Bima tertahan. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan memori latihan bertahan hidup ekstrim di Batu Jajar kembali membanjiri kepalaku. Survival, evasi, resistance, escape. Doktrin itu jelas, tapi ada satu hal yang instruktur selalu tekankan. Jika kau tidak bisa berlari lebih cepat dari pemburumu, kau harus menjadi mimpi buruk bagi mereka. Kita ubah strategi, kataku tegas, membalikkan badan menghadap kedua rekanku. Yoga menatapku bingung. Maksudnya, kita bertahan di sini. Itu bunuh diri dan jumlah mereka. Bukan bertahan, potongku cepat. Kita berhenti jadi mangsa. Selama 3 jam terakhir, kita hanya lari. Itu membuat mereka percaya diri. Mereka pikir kita panik, tak terarah. Itu sebabnya mereka bergerak cepat dan mulai ceroboh. Aku menunjuk ke arah jejak yang baru saja kami lewati. Tanah di sana lunak dan sempit, diapit oleh tebing curam di satu sisi dan rawa kecil di sisi lain. Itu adalah choke point alami, titik penyempitan yang sempurna. Kita tidak lari lagi, kita memburu, ucapku dingin. Bima, kau punya sisa claymore atau setidaknya granat nanas? Bima meraba vestnya, lalu menarik 1 granat tangan. Tinggal 2 butir dan claymore habis saat penyerdapan pertama. Cukup, jawabku. Yoga, siapkan posisi tembak di balik pohon tumbang itu. Bima, bantu aku pasang booby trap sederhana. Kita pancing mereka masuk, beri kejutan, lalu menghilang ke arah jam 12. Ada keraguan di mata Yoga, tapi melihat ketenangan di wajahku dan Bima, ia mengangguk. Disiplin militernya mengambil alih rasa takut. Kami bekerja dalam diam dan cepat. Setiap detik berharga. Aku mengambil senar pancing dari saku perlengkapan survival, benda sepele yang kini bernilai nyawa. Dengan hati-hati, aku mengikatkan senar itu pada pin granat yang telah kuatur sedemikian rupa di antara semak belukar,
tepat setinggi pergelangan kaki. Bima menutupi granat itu dengan dedaunan basah dan lumut, membuatnya menyatu sempurna dengan lantai hutan. Ini bukan teknologi canggih, ini jebakan primitif. Tapi di hutan yang rapat di mana jarak pandang adalah nol, kesederhanaan adalah rajanya. Posisi, perintahku tanpa suara, hanya menggunakan isyarat tangan. Kami menyebar, Yoga di kiri, Bima di kanan agak ke belakang untuk perlindungan, cover, dan aku di tengah, tersembunyi di balik gundukan tanah, jari telunjuk menempel pada pelatuk. Hening. Menunggu adalah bagian paling menyiksa dari perang. Imajinasi mulai bermain liar. Apakah bayangan pohon itu bergerak? Apakah suara angin itu langkah kaki? Rasa kantuk dan lelah mencoba meruntuhkan waspada, tapi adrenalin menjaga mata kami tetap terbuka lebar. 10 menit berlalu seperti 10 tahun, lalu terdengar suara itu. Krek. Sangat pelan. Suara ranting kering yang terinjak. Jantungku berdebar kencang, memompa darah ke telinga hingga terdengar seperti genderang perang. Dari arah kami datang tadi, bayangan-bayangan itu muncul. 3 orang. Mereka bergerak taktis, senjata teracung. Tapi langkah mereka sedikit lebih cepat dari seharusnya. Mereka tidak sedang mengendap-endap penuh kewaspadaan, mereka sedang mengejar buruan yang mereka pikir sudah putus asa. Mereka meremehkan kami. Kesalahan fatal. Orang terdepan, seorang pria bertubuh kurus namun berotot dengan rambut gimbal, melangkah tepat ke zona bunuh. Kakinya menyentuh senar pancing yang tak kasat mata. Ting! Suara pin yang terlepas terdengar nyaring di keheningan malam, diikuti jeda beberapa detik yang terasa abadi. Pria itu membeku, matanya terbelalak menyadari kesalahannya. Ia berteriak dalam bahasa lokal, sebuah peringatan yang terlambat. Blar! Ledakan itu merobek malam, melemparkan tanah, serpihan kayu, dan tubuh manusia ke udara. Kilatan api menerangi hutan sesaat, memperlihatkan ekspresi terkejut di wajah musuh-musuh kami. Sikat! Teriakku. Rentetan tembakan kami menyalak serentak. Yoga dan Bima menumpahkan timah panas ke arah kekacauan itu. Kami tidak membidik satu persatu. Kami menembak untuk menekan, untuk menciptakan teror, untuk memberi pesan bahwa hutan ini bukan hanya milik mereka. Jeritan kesakitan terdengar. Balasan tembakan datang secara acak dari pihak musuh. Peluru-peluru nyasar menghantam batang pohon di atas kepala kami, menghujani kami dengan serpihan kulit kayu. Tapi mereka panik. Mereka tidak tahu berapa banyak jumlah kami. Ilusi kekuatan telah berbalik. Mundur! Jam 12! Gerak! Kami tidak tinggal untuk menikmati hasil karya kami. Aturan gerilya, pukul, dan lari. Kami bangkit dan bergerak cepat menembus kegelapan. Kali ini bukan dengan kepanikan pelarian, tapi dengan tujuan taktis. Kami berlari sekitar 500 meter, memotong jalur air untuk menghilangkan jejak bau, lalu memutar arah ke punggung bukit. Napas kami putus-putus, paru-paru terasa terbakar. Tapi ada energi baru yang mengalir. Kami bukan lagi domba yang menunggu disembelih. Sesampainya di tempat yang relatif aman di celah bebatuan, kami berhenti untuk konsolidasi. Bima menyandar ke dinding batu, menyeringai di tengah napasnya yang berat. Itu Gilandan, desah Yoga. Tangannya gemetar saat mengisi ulang magazin, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena sisa adrenalin. Kau lihat muka mereka saat granat itu meledak? Jangan senang dulu, potongku. Meski dalam hati aku merasakan sedikit kelegaan. Itu cuma regu depan. Suara ledakan tadi pasti memancing induk pasukan mereka. Tapi setidaknya sekarang mereka tahu kita punya gigi. Aku menatap ke dalam gelapnya hutan di bawah sana. Hutan kembali hening, seolah baru saja menelan kekerasan yang terjadi. Namun dinamika telah berubah. Ketakutan yang tadi mencekik leherku perlahan berganti menjadi fokus yang tajam dan dingin. Mulai sekarang kita tidak mengikuti jalur mereka, kataku sambil menatap Bima dan Yoga bergantian. Kita buat jalur sendiri. Kita pasang jebakan lagi, kita serang dari sayap, lalu kita hilang lagi. Biarkan mereka yang merasa diteror oleh hutan ini. Bima mengangguk mantap, menepuk bahu Yoga. Siap Nan, memburu atau diburu. Kami melanjutkan perjalanan menembus pekat malam. Hutan masih berbahaya, OPM masih ada di luar sana dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Namun mentalitas kami telah bergeser. Kami bukan lagi korban yang terisolasi. Kami adalah prajurit yang beradaptasi. Dan malam ini, hutan akan menjadi saksi siapa yang akan bertahan hingga matahari terbit. Misi ini belum selesai, ini baru saja dimulai dengan aturan main yang baru. Tonton kisahnya hingga akhir dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari mana saja daerah tinggal kalian agar kami mengetahui sang penikmat kisah ini. Suara disigan peluru membelah udara lembab hutan Papua.
menciptakan simfoni kematian yang memekakan telinga. Kami terpojok. Posisi kami di balik batang pohon besar yang tumbang ini tidak akan bertahan lama. Serpihan kayu berterbangan setiap kali timah panas lawan menghajar perlindungan kami. Seolah hutan ini sendiri sedang dicabik-cabik oleh kebencian manusia. Napas kami memburu, berat dan serak, bercampur dengan bau mesiu yang menyengat hidung. Kontak arah jam 2. Mereka mencoba melakukan flanking. Teriak Yoga. Suaranya nyaris tenggelam di antara rentetan tembakan AK-47 yang tak henti-hentinya mengguyur kami. Aku mengintip sekilas, melepaskan 2 tembakan balasan, lalu kembali berlindung saat peluru lawan menghantam tanah hanya beberapa inci dari wajahku. Lumpur terciprat ke mata. Situasi ini buruk, sangat buruk. Kami kalah jumlah, kalah posisi, dan amunisi menipis. OPM, kelompok kriminal bersenjata itu, tahu betul medan ini. Mereka bergerak seperti hantu, menyatu dengan rimbunnya pakis dan kegelapan di balik pohon-pohon raksasa. Dan kita terkepung. Seru Bima di samping kiriku. Wajahnya tegang, peluh bercampur loreng kamuflase di pipinya. Kalau kita tetap di sini, kita akan habis. Aku tahu itu. Sebagai komandan tim, otakku berputar keras mencari celah. Tapi setiap sudut sepertinya sudah dijaga oleh moncong senjata lawan. Kami adalah tikus yang terperangkap dalam labirin hijau yang kejam. Satu-satunya jalan keluar adalah mundur ke arah tebing curam di belakang. Tapi itu berarti kami harus melintasi area terbuka selebar 10 meter. Area pembunuhan. Tiba-tiba, Yoga menatapku. Tatapan itu berbeda. Bukan tatapan takut, melainkan tatapan yang memancarkan ketenangan aneh di tengah kekacauan. Tatapan seorang prajurit yang telah berdamai dengan takdirnya. Dan, panggil Yoga pelan, namun terdengar jelas di telingaku. Bawa Bima lari ke tebing. Aku akan memberikan tembakan perlindungan. Jangan gila kamu Yoga, bentakku mencengkeram rompi taktisnya. Kita bergerak bersama, atau tidak sama sekali. Yoga menggeleng, senyum tipis tersungging di bibirnya yang kering. Tidak ada waktu, Dan. Mereka semakin dekat. Kalau bertiga lari, kita semua mati. Seseorang harus menahan mereka. Sebelum aku sempat menahannya lagi, Yoga sudah melepaskan cengkramanku. Dia menarik napas panjang, lalu melompat keluar dari balik batang pohon tumbang itu. Dia tidak mencari perlindungan. Dia berdiri tegak, menantang maut, menjadikan dirinya target yang paling jelas. Lari! Sekarang! Teriaknya, sembari menekan pelatuk senapan serbunya, memuntahkan peluru ke arah semak-semak tempat musuh bersembunyi. Yoga, tidak! Teriakku, tapi Bima menarik bahuku dengan kasar. Ayo Nan, jangan sia-siakan pengorbanannya. Suara Bima bergetar. Air mata mengenang di pelupuk matanya. Tapi dia tahu tugasnya. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Aku melihat Yoga untuk terakhir kalinya. Tubuhnya berguncang hebat saat 1, 2, 3 peluru musuh menghantam dadanya. Darah menyembur, mewarnai seragam hijaunya menjadi merah pekat. Namun, dia tidak jatuh. Dia terus menembak, terus berteriak, menarik semua perhatian musuh kepadanya. Dia adalah perisai hidup kami. Dia adalah benteng terakhir yang memisahkan kami dari kematian. Ketika akhirnya tubuh Yoga ambruk ke tanah berlumpur, dunia rasanya berhenti berputar. Hening sejenak, sebelum sorak-sorai kemenangan musuh terdengar mengerikan. Maju, kejar sisanya! Teriak salah satu dari mereka dalam dialek lokal yang kental. Aku dan Bima berlari. Kami berlari menembus semak berduri, tak peduli kulit kami tergores atau kaki kami terperosok akar. Dada rasanya seperti terbakar, bukan hanya karena kelelahan, tapi karena rasa bersalah yang membara. Yoga mati di depan mataku, anggotaku, saudaraku. Dia gugur agar aku bisa terus bernapas. Kami mencapai celah sempit di antara bebatuan besar, sekitar 500 meter dari titik penyergapan. Napas Bima terdengar seperti bunyi peluit rusak. Kami bersembunyi di balik batu, mencoba mengatur strategi, mencoba menenangkan jantung yang berdetak seolah ingin meledak. Kita harus melapor ke pusat, Dan, desis Bima. Tangannya gemetar saat mengisi ulang magasin akhirnya. Mereka harus tahu, Yoga. Fokus, Bima. Fokus. Potongku, meski suaraku sendiri serak menahan tangis. Kita belum lolos. Mereka sedang menyisir area ini. Suara langkah kaki menginjak ranting kering terdengar tak jauh dari kami.
Mereka cepat sekali. Kami baru saja hendak bergerak lagi, ketika sebuah benda logam kecil jatuh menggelinding, membentur batu tepat di antara kakiku dan Bima. Denting itu terdengar nyaring dan mengerikan. Granat. Waktu seolah melambat. Otakku mengenali bentuk nanas besi itu, tapi tubuhku terlalu lelah untuk bereaksi instan. Namun, Bima lebih cepat. Refleksnya mengambil alih logika bertahan hidupnya sendiri. Awas, Nan. Dengan satu gerakan menyentak, Bima mendorong tubuhku sekuat tenaga hingga aku terpental ke balik gundukan tanah di sisi lain. Bersamaan dengan itu, dia tidak melompat menjauh. Dia justru menjatuhkan dirinya ke arah granat itu, mencoba meredam ledakannya dengan tubuhnya sendiri. Atau mungkin dia terlambat untuk lari dan memilih melindungi komandannya dengan sisa nyawanya. Blar! Ledakan itu mengguncang tanah. Gelombang kejut menghantamku, melemparkan tubuhku semakin jauh hingga punggungku menghantam pohon. Telingaku berdengung hebat. Sebuah nada tinggi yang menyakitkan, menutupi semua suara hutan. Tanah, batu, dan serpihan daging berhamburan ke udara. Aku terbaring di tanah basah. Pandanganku kabur. Rasa sakit yang tajam menyengat paha kiriku. Serpihan granat atau batu tajam telah menembus dagingku. Tapi rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan kekosongan yang tiba-tiba menghantam ulu hatiku. Bima. Panggilku lirih. Suaraku tak terdengar oleh telingaku sendiri. Kini terlihat berbeda. Ini adalah medanku. Ini adalah tempatku bertugas. Musuh mungkin mengenal jalan setapaknya, tapi aku adalah prajurit yang dilatih untuk bertahan dalam kondisi terburuk sekalipun. Aku mengecek senapanku. Magasin terpasang kuat. Aku mencabut pisau komando dari sarungnya, merasakan dinginnya besi di genggamanku. Rasa sakit di kaki masih menyengat, tapi aku memaksanya menjadi bahan bakar. Setiap denyut nyeri mengingatkanku bahwa aku masih hidup. Dan selama aku masih hidup, pertempuran ini belum berakhir. Air mata yang sempat menetas di pipi, kini bercampur dengan lumpur dan darah kering. Aku mengusapnya kasar dengan punggung tangan. Tidak ada waktu untuk meratapi nasib. Nanti, jika aku selamat, aku akan menangis sepuasnya untuk mereka. Aku akan memahat nama mereka dalam ingatanku selamanya. Tapi sekarang, saat ini juga, aku harus menjadi mimpi buruk bagi mereka yang memburuku. Kalian menginginkan nyawaku? Bisikku pada bayang-bayang pepohonan yang bergerak tertiup angin. Datanglah dan ambil sendiri. Tapi ingat satu hal. Aku mengokang senjata dengan suara pelan namun tegas. Aku tidak akan mati dengan mudah. Demi Yoga. Demi Bima. Aku mengencangkan ikatan perban di kaki, menahan rasa sakit, lalu perlahan bangkit, menyatu kembali dengan kegelapan hutan. Buruan kini telah berubah menjadi pemburu. Aku bersumpah pada langit Papua yang mulai menggelap. Aku tidak akan pernah menyerah. Darah segar kembali merembes, membasahi kain pembalut darurat yang melilit bahu kiriku, bercampur dengan keringat dingin dan lumpur pekat hutan Papua. Rasa perih itu bukan lagi sekadar dengitan, melainkan jeritan saraf yang seolah memohon agar aku berhenti dan menyerah pada kematian. Namun, berhenti berarti mati sia-sia. Di belakang sana, suara ranting patah dan teriakan-teriakan dalam bahasa lokal terdengar semakin dekat. Puluhan orang. Mereka bergerak seperti kawanan serigala yang mencium bau darah, yakin bahwa mangsa mereka sudah terpojok, terluka, dan tak berdaya. Salah besar. Aku menyeka wajah yang penuh lumpur dengan punggung tangan kananku yang gemetar, bukan karena takut, melainkan karena glukosa dalam tubuhku yang sudah mencapai titik kritis. Mataku memindai sekeliling. Pepohonan raksasa menjulang seperti tiang-tiang penyangga langit yang kelabu. Akar-akar gantung menjuntai seperti jerat, dan tanah di bawah kakiku licin oleh lumut dan humus basah. Tiba-tiba, suara berat instrukturku saat pendidikan komando dulu terngiang di telinga, sejelas petir di siang bolong. Jika kau kalah jumlah, kalah senjata dan kalah tenaga, jangan melawan musuhmu. Biarkan medan yang membunuh mereka untukmu. Hutan bukan tempat bermain.
Hutan adalah raksasa tidur. Bangunkan dia dan biarkan dia memakan musuhmu. Aku menarik napas panjang, menelan rasa sakit, dan mematikan mode pelarian. Aku tidak akan lari lagi. Ini adalah rumahku sekarang, dan mereka adalah tamu tak diundang yang tidak sopan. Mataku menangkap sebuah kontur tanah yang menarik sekitar 50 meter di depan. Sebuah jalur sempit yang diapit oleh tebing curam di sisi kiri dan jurang dalam yang tertutup semak belukar di sisi kanan. Itu adalah choke point, titik penyempitan alami. Sempurna. Dengan sisa tenaga, aku mulai bergerak. Namun kali ini dengan pola yang berbeda. Aku sengaja mematahkan ranting-ranting pakis setinggi pinggang, meninggalkan jejak sepatu bot yang dalam dan menyeret kaki seolah-olah aku sedang sekarat dan panik. Aku menciptakan narasi palsu di atas tanah. Lihat, buruan kalian sudah habis. Dia berlari tanpa arah. Setelah 10 meter membuat jejak yang jelas, aku menemukan sebuah batang pohon merbau tumbang yang melintang. Tanpa menyentuh tanah berlumpur di sekitarnya, aku melompat ke atas batang itu, meniti dengan keseimbangan yang goyah, lalu melompat jauh ke sisi kiri, mendarat di atas tumpukan batu sungai yang keras. Jejakku putus seketika. Dari posisi baruku yang tersembunyi di balik banir akar pohon beringin raksasa, aku mengamati hasil karyaku. Aku mengambil beberapa bilah bambu kering yang tergeletak, meruncingkannya dengan pisau komando yang setia di pinggangku, lalu menancapkannya di balik semak-semak, tepat di ujung jejak palsu yang kubuat tadi, tepat di bibir jurang yang tertutup tanaman merambat. Itu bukan perangkap canggih, hanya kunci sederhana yang mematikan jika diinjak dengan kecepatan tinggi. Langit semakin gelap. Hujan mulai turun rintik-rintik, menyamarkan bau tubuhku namun juga membuat suhu tubuhku anjlok drastis. Gigiku gemeletuk, tapi tanganku tetap stabil saat menggenggam gagang pisau. Suara mereka semakin dekat. Dia lewat sini, darahnya masih basah. Seru seseorang dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. Suaranya menggema di lembah sempit itu. Dari celah akar beringin, aku melihat mereka. 6 orang sebagai tim pelacak depan. Mereka membawa senapan serbu laras panjang, wajah-wajah mereka dipenuhi corekan arang dan kebencian. Mereka bergerak cepat, terlalu percaya diri, persis seperti yang kuharapkan. Mata mereka terpaku pada jejak panik yang kutinggalkan, mengabaikan kewaspadaan terhadap sekitar. Pelacak terdepan, seorang pria bertubuh kekar dengan bandana merah, menunjuk ke depan dengan laras senapannya. Cepat, jangan biarkan dia menyeberang. Dia berlari kecil, diikuti 2 rekannya. Saat dia mencapai ujung jejak palsu itu, dia menyibak semak belukar dengan kasar, mengira aku bersembunyi di sana. Krak! Suara itu bukan ranting, melainkan suara tubuh yang menembus lapisan tanaman rapuh yang menutupi bibir jurang. Aar! Teriakan itu panjang dan mengerikan, disusul suara benturan keras di dasar jurang berbatu. 2 orang di belakangnya mencoba mengerem langkah, tetapi tanah berlumpur yang licin mengkhianati mereka. 1 orang berhasil berpegangan pada akar, sementara 1 lagi tergelincir, kakinya menghantam bilah bambu runcing yang kutanam miring. Kakiku! Kakiku! Dia meraung. Darah menyembur deras dari betisnya yang tertembus bambu hingga ke tulang. Kepanikan seketika melanda sisa pasukan yang baru tiba di belakang. Mereka yang berjumlah puluhan kini berdesakan di jalur sempit itu. Bingung, tidak tahu apa yang terjadi di depan. Mundur, ada jebakan, teriak salah satu dari mereka. Ini saatnya, aku tidak membiarkan mereka menata ulang barisan. Aku mengambil sebongkah batu seukuran kepalan tangan dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah semak-semak di sisi kanan mereka, jauh dari posisiku. Suara buk yang ditimbulkan batu itu memicu respon primitif mereka. Di sana, tembak! Dor, 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 dor! Rentetan tembakan membabi buta memecah kesunyian hutan. Peluru-peluru menghajar semak kosong, memotong ranting dan daun, ciptakan kekacauan visual. Mereka menembaki bayangan, mereka menembaki ketakutan mereka sendiri. Dalam kekacauan itu, aku bergerak seperti hantu. Aku merayap memutar, memanfaatkan keributan untuk mendekati posisi paling belakang barisan mereka yang terpisah. Seorang anggota OPM berdiri sendirian, terpisah beberapa meter dari rekannya karena sibuk mengganti magazin senjatanya yang macet. Aku muncul dari balik batang pohon yang lembab, tanpa suara. Sebelum dia sadar, lenganku sudah melingkar di lehernya, menekan arteri karotis dengan teknik kuncian rear naked choke. Dia meronta, kakinya menendang-nendang udara, tapi tenagaku yang tersisa kusalurkan seluruhnya ke lengan kananku. Matanya melotot, lalu meredup. Tubuhnya lemas.
Aku meletakkannya perlahan di tanah, mengambil 2 granat nanas dari rompinya, dan kembali menghilang ke dalam kegelapan vegetasi sebelum ada yang menoleh. Sekarang aku punya peledak. Di depan sana, mereka masih berteriak-teriak, menyalahkan satu sama lain atas jatuhnya rekan mereka ke jurang. Komandan mereka, terdengar dari suaranya yang parau, berusaha menertibkan pasukan. "Diam, dia sendirian, cari jejaknya." "Kita tidak bisa melihat apa-apa, Bapak. Hutan ini setan," balas anak buahnya dengan nada gemetar. Aku menyusun nafas dengan kuat. Bibirku pecah-pecah dan terasa asin. Ya, hutan ini setan bagi kalian. Tapi bagiku, dia adalah ibu yang melindungi anaknya. Aku menarik pin 1 granat, menahan pengukitnya, lalu memperhitungkan jarak. Mereka berkumpul rapat di jalur sempit itu, kesalahan fatal dalam taktik perang hutan. Aku melempar granat itu bukan ke tengah mereka, melainkan ke atas tebing di sisi kiri mereka. Tebing yang terdiri dari tanah gembur dan bebatuan rapas. Ledakan itu tidak membunuh mereka secara langsung, tetapi dampaknya jauh lebih mengerikan. Getaran ledakan meruntuhkan struktur tanah tebing yang sudah jenuh air hujan. Gemuruh. Suara itu datang seperti deruk kereta api. Longsor kecil terjadi. Batu-batu dan tanah menimpa barisan tengah mereka. Teriakan kesakitan dan kepanikan kembali pecah, kali ini lebih histeris. Debu dan lumpur berterbangan, menciptakan kabut coklat yang menghalangi pandangan. "Mundur, mundur ke sungai!" Mereka kocar-kacir. Formasi tempur mereka hancur total. Mereka tidak lagi memperdulikanku. Mereka sibuk menyelamatkan diri dari kemarahan alam yang baru saja kurekayasa. Aku mengamati dari ketinggian, napasku tersengal berat. Paru-paruku terasa seperti terbakar. Bahuku kembali berdenyut gila-gilaan, seolah menagih bayaran atas adrenalin yang baru saja kugunakan. Pandanganku mulai berbayang hitam di tepinya. Kelelahan ini bukan main-main. Aku melihat sisa-sisa pasukan itu menyeret rekan-rekan mereka yang terluka, menjauhi zona maut yang kuciptakan. Mereka mundur. Mereka ketakutan bukan pada satu orang prajurit yang terluka, tapi pada hutan yang seolah hidup dan memangsa mereka. Aku bersandar pada batang pohon, membiarkan tubuhku merosot perlahan hingga duduk di atas akar. Tanganku meraba saku, mengeluarkan foto kecil yang terbungkus plastik. Foto tim kami sebelum misi ini berubah menjadi neraka. Wajah-wajah yang tersenyum itu kini sudah tak bernyawa. Tubuh mereka tertinggal di pos yang terbakar itu. Bunyi klik. Logam yang beradu dengan ruang kosong adalah suara paling mengerikan yang pernah kudengar seumur hidupku. Jauh lebih mengerikan daripada ledakan mortir atau jeritan kematian di tengah rimba Papua ini. Itu adalah bunyi keputusasaan. Aku menarik slide senapan serbuku dengan tangan gemetar. Kosong. Nafasku tersengal. Rasanya seperti menghirup serbuk kaca. Paru-paruku terbakar, dan rasa nyeri di paha kiriku akibat serpihan granat 10 menit lalu kini telah berubah menjadi kebas yang mematikan. Aku meraba saku rompi taktis. Jari-jariku yang berlumuran darah dan tanah mencari-cari dengan panik. Hanya ada 1 magazin tersisa. Itu pun aku tahu isinya tidak penuh. Mungkin 5 butir, mungkin 3. Di balik pohon besar berakar gantung yang menjadi tamengku, aku merosot duduk. Hutan ini, yang biasanya bising oleh suara serangga, kini terasa mencekam. Sunyi, tapi bukan sunyi yang damai. Ini adalah kesunyian sebelum badai timah kembali menerjang. Mereka ada di sana. Kelompok separatis itu sedang menyisir semak-semak. Bergerak perlahan seperti hantu rimba, mengepung posisiku. Mereka tahu aku sendirian. Mereka tahu aku terluka. Bertahan, Sersan. Jangan mati konyol. Bisiku pada diri sendiri. Suaraku parau dan kering. Pandanganku mulai mengabur. Dunia di sekitarku berputar pelan. Hijau daun dan coklat tanah mulai menyatu menjadi satu warna kelabu yang membingungkan. Aku tahu tanda-tanda ini. Tubuhku mulai menyerah karena kehilangan banyak darah. Jika aku pingsan sekarang, aku tidak akan pernah bangun lagi. Mereka akan menemukanku. Dan cerita ini akan berakhir dengan tubuhku yang dimutilasi sebagai trofi propaganda. Dengan sisa tenaga yang kurasa bukan lagi milikku.
Aku merogoh kantong samping celana. Sebuah tabung silinder dingin menyentuh telapak tangan. Suara asap darurat. Ini adalah pertaruhan terakhir. Menyalahkan ini sama saja dengan berteriak. Aku di sini, kepada musuh. Tapi tanpa ini, tim evakuasi tidak akan pernah bisa melihat posisiku di balik kanopi hutan yang rapat ini. Aku menarik pin pemicu. Fush! Asap merah menyembur keluar. Pekat dan tebal. Membumbung tinggi menembus celah dedaunan raksasa di atasku. Warnanya kontras dengan hijau rimba. Seperti darah yang menyembur ke langit. Saat asap itu naik, kesadaranku justru terasa turun. Terseret gravitasi ke masa lalu. Tiba-tiba, hutan Papua yang lembab menghilang. Berganti dengan aroma tanah basah setelah hujan di halaman rumah masa kecilku di Jawa. Aku melihat sosok itu. Punggung tegap yang selalu kulihat dengan rasa kagum. Ayah. Beliau sedang membersihkan sepatu bot kulitnya di teras. Sini nak. Suaranya terdengar begitu jernih. Seolah beliau ada di sampingku saat ini. Bukan dalam kenangan 20 tahun lalu. Aku kecil mendekat, takut-takut, karena baru saja memecahkan pot bunga ibu saat bermain bola. Kamu tahu kenapa laki-laki tidak boleh lari? Tanya ayah tanpa menoleh. Tangannya terus menggosok sepatu hingga mengkilap. Takut dimarahin ya? Jawabku polos. Ayah tertawa kecil, tawa yang jarang ia keluarkan. Ia berbalik, menatap mataku tajam namun hangat. Tangan kasarnya memegang bahuku. Bukan, laki-laki tidak lari bukan karena dia tidak takut. Semua orang punya rasa takut. Tapi laki-laki tidak lari karena dia punya tanggung jawab. Kalau kamu berani berbuat, kamu harus berani bertahan sampai selesai. Entah itu memecahkan pot atau memegang janji. Bayangan wajah ayah perlahan memudar. Berganti lagi dengan realitas hutan yang kejam. Tanggung jawab. Gumamku lirih. Bibirku terasa asin oleh keringat dan darah. Aku sudah berjanji pada pelotonku untuk menahan sisi ini. Aku sudah berjanji pada negara untuk berdiri di garis depan. Dan yang paling penting, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak mati dalam posisi meringkuk ketakutan. Sayup-sayup, suara itu terdengar. Awalnya hanya getaran halus di udara, lalu berubah menjadi detak ritmis yang semakin kencang. Wup, 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 wup. Suara baling-baling membelah udara. Helikopter. Suara itu adalah simfoni terindah yang pernah kudengar. Bantuan datang. Namun, musuh juga mendengarnya. Itu helinya. Habisi dia. Jangan sampai dia naik. Teriakan dalam dialek lokal terdengar keras dari arah jam 12. Suasana yang tadinya mengendap, meledak seketika. Rentetan tembakan AK-47 memecah udara. Peluru-peluru mencabik kulit pohon tempatku bersandar. Serpihan kayu berterbangan mengenai wajahku. Mereka tidak lagi menyisir diam-diam. Mereka menyerbu. Mereka ingin memastikan aku mati sebelum tali penyelamat itu turun. Ketakutan mencekam ulu hatiku. Tapi ingatan tentang ayah tadi entah bagaimana membakar sisa-sisa adrenalin di dalam darah. Rasa sakit di kakiku seolah hilang sesaat. Digantikan oleh dorongan gila untuk berdiri. Aku memasukkan magazin terakhir. Mengokangnya. Aku tidak akan lari, ayah. Dengan geraman panjang yang keluar dari dasar kerongkongan, aku memaksakan kakiku untuk lurus. Aku keluar dari balik perlindungan pohon, berdiri terhuyung di tempat terbuka, tepat di bawah asap merah yang masih mengepul. Di depanku, sekitar 50 meter, 3 orang gerilyawan OPM terlihat berlari mendekat. Mereka terkejut melihatku berdiri menantang maut, bukannya bersembunyi. Aku mengangkat senapan. Bidikanku tidak stabil, tanganku berguncang hebat, tapi itu tidak masalah. Aku tidak menembak untuk membunuh satu persatu secara presisi. Aku menembak untuk membuat mereka menunduk. Aku menembak untuk membeli waktu. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Dor, dor, dor. Senapanku menyalat. 3 butir peluru meluncur. Salah satu dari mereka tersentak dan menjatuhkan diri ke tanah. Entah tertembak atau menghindar.
Dua lainnya langsung melompat mencari perlindungan di balik batu besar. "Maju! Dia kehabisan peluru!" teriak salah satu dari mereka. Di atas, angin kencang menerpa wajahku. Bayangan hitam besar menutupi matahari. Helikopter Super Puma itu menggantung rendah di atas kanopi. Downdraftnya membuat pepohonan di sekitarku menari liar. Sebuah tali meluncur turun. Seorang kru dengan helm dan kacamata hitam melambai padaku. Mulutnya berteriak tanpa suara. Kalah oleh deru mesin. Hanya 5 meter. Ujung tali itu hanya berjarak 5 meter dariku. Aku melangkah maju, menyeret kaki kiriku yang sudah tidak terasa bentuknya. 1 langkah, 2 langkah. Tembakan dari arah depan kembali meletus. Kali ini lebih kencar. Mereka tahu aku hampir lolos. Tanah di sekitar kakiku meletup-letup dihantam timah panas. Aku tidak membalas. Peluruku sudah habis. Senapanku kini hanyalah sepotong logam berat yang tak berguna. Namun aku tetap menggenggamnya erat. Simbol perlawananku. 3 langkah, 4 langkah. Tanganku terulur. Jemariku hampir menyentuh simpul tali yang bergoyang tertiup angin baling-baling. Kru di atas sana sudah bersiap dengan winch. Wajahnya tegang. Matanya membelalak menatap sesuatu di belakangku. Saat itulah aku merasakannya. Bukan rasa sakit. Awalnya rasanya seperti dipukul dengan palu godam tepat di dada kanan. Tubuhku tersentak hebat ke belakang. Seolah ada tangan raksasa yang menarikku menjauh dari keselamatan. Duniaku berhenti sejenak. Suara helikopter yang tadinya memekakkan telinga tiba-tiba terdengar menjauh. Seperti suara radio yang volumenya dikecilkan perlahan. Aku melihat tanganku sendiri yang masih terulur ke udara, menggapai kehampaan. Tali itu begitu dekat. Lalu datanglah rasa panas itu, menyebar cepat dari dada ke seluruh tubuh, sebelum akhirnya berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Kakiku menyerah. Aku tidak bisa lagi menahannya. Lututku menghantam tanah, diikuti oleh seluruh tubuhku yang ambruk. Wajahku menyentuh tanah basah. Bau humus dan darah memenuhi hidungku. Bertahan. Tarik dia. Tarik. Samar-samar aku mendengar teriakan dari atas. Atau mungkin itu hanya imajinasiku. Aku ingin bangun. Aku sudah berjanji untuk tidak lari dari tanggung jawab, kan? Tapi tubuhku tidak lagi mau menerima perintah. Otot-ototku terasa lepas satu persatu. Pandanganku, yang tadi hanya kabur, kini mulai menyempit. Seperti melihat dunia dari lubang sedotan yang semakin mengecil. Cahaya matahari yang menembus sela-sela daun perlahan meredup. Aku melihat asap merah suarku mulai menipis. Tersapu angin helikopter yang kini terasa mulai naik kembali. Menjauh. Mereka tidak bisa mendarat. Tembakan terlalu gencar. Aku gagal menggapai tali itu. Apakah ini akhirnya? Anehnya, tidak ada rasa takut lagi. Rasa sakit yang menyiksa tadi perlahan menghilang, digantikan oleh rasa kantuk yang luar biasa berat. Rasanya seperti pulang ke rumah setelah latihan panjang seharian. Bayangan ayah kembali melintas. Kali ini beliau tersenyum. Bukan senyum bangga, tapi senyum damai. Istirahatlah, nak. Kamu sudah melakukan bagianmu. Napas terakhirku terasa berat, tertahan di kerongkongan. Kelopak mataku menutup, terlalu berat untuk ditahan. Suara tembakan, deru helikopter, teriakan musuh, semuanya melenyap. Gelap. Hanya ada gelap yang sunyi dan abadi. Tonton kisahnya hingga akhir dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari mana saja daerah tinggal kalian agar kami mengetahui sang penikmat kisah ini.